Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan diri dan mengingatkan kita semua. Dan subhanallah saking ikhlasnya beliau menyampaikan ini sampai kepada kita di pagi ini pun mungkin akan terus dibahas oleh para dai-dai di seluruh dunia. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzanu. Artinya, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab nanti hari kiamat. Jadi kita harus menghisab diri kita sendiri, apakah sudah baik atau tidak, apakah kita sudah taubat atau belum, apakah masih ada kemaksiatan kita lakukan atau tidak gitu. Dan timbanglah amal-amal kalian sebelum ditimbang nanti. Sampai sebagian kaum salaf itu melakukan muhasabah benar-benar. Kalau dalam sehari ada satu saja yang nyantol kepada dosa, itu sudah cukup membuat mereka gelisah, nggak bisa tidur. Khawatir nanti justru satu itu mengganggu amal soleh dia yang lain, walaupun amal solehnya lebih banyak gitu. Maka harusnya kita tidak boleh tenang dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan. Taubat tidak boleh ditunda. Salah satu hal yang berbahaya kalau orang tidak taubat, teman-teman, sebelum meninggal adalah persaksian anggota tubuhnya. Dan ini bahaya sekali. Kalau selama ini kita berbuat apa saja, kita masuk hotel berzina, berbuat apa saja, anggota tubuh kita seakan-akan mendukung kita. Padahal sebenarnya hanya karena tugasnya dia saja yang Allah subhanahu wa ta'ala sedang amanahkan. Tapi dia nanti hari kiamat akan berbicara, memberikan kesaksian. Kalau saya disalahgunakan ya Allah. Makanya harus hati-hati teman-teman. Kalau masih ingat pernah saya sampaikan beberapa kisah berhubungan dengan masalah bagaimana kalau orang menjaga anggota tubuhnya dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan jaga anggota tubuh itu. Di antaranya adalah kisah seorang syekh di Saudi yang pernah umurnya sudah hampir 80 tahun. Kemudian dia pergi rekreasi sama beberapa muridnya, naik kapal laut, tiba-tiba kapalnya mati mesinnya dan akan tenggelam. Kemudian ada pulau tapi cukup jauh, lumayan. Tidak ada satupun muridnya yang bisa berenang. Dia pada saat mengajar tiap hari, kalau murid-murid tahu, adalah orang yang sangat tenang, berwibawa, seperti nggak ada keterampilan sesuatu gitu, kecuali hanya memang punya ilmu syar'i. Tiba-tiba dia membuka jubah, dia turun, dia membantu satu persatu muridnya sampai ke pulau itu. Kemudian lebih jauh daripada itu, beberapa barang penting berhasil dibawa sama dia dalam umur 80 tahun. Setelah selesai semua, murid-muridnya pada tanya, waktu sudah selamat semuanya, Masya Allah, dari mana syekh kekuatan ini? Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan luar biasa, di 80 tahun bisa membantu semua muridnya selamat dari kapal itu, barang-barang yang penting pun berhasil diangkat sama dia dalam kondisi berenang. Ya, ini bukan hal yang ringan. Maka dia mengatakan, ketahuilah, saya selama hidup dari muda, dari balik sampai sekarang, saya tidak pernah gunakan anggota tubuh saya dalam kemaksiatan. Maka Allah SWT menjaga. Para ulama-ulama sampai sekarang, kalau teman-teman lagi umroh, masuk ke Masjid Nabawi, masuk ke Masjid Haram Mekah, coba keliling, nanti dengar ada suara ceramah, dekatin coba, lihat. Kalau kita dekat lihat, mereka jenggotnya sudah pada putih, ya, ada yang didorong pakai kursi roda. Tapi kalau kita dengar suaranya di mikrofon, mungkin lebih lantang daripada suara kita. Allah SWT berikan mata yang terang, tubuh yang kuat, ingatan yang kuat. Allah SWT berkahi karena anggota tubuh itu dipakai dalam ketaatan. Dan itu yang benar, gitu. Itu yang benar. Kesaksian ini akan berat teman-teman sekalian, karena bukan lagi orang lain yang berbicara, tapi tangan akan berbicara, mata akan berbicara, semua kulit, rambut, semua akan memberikan kesaksian. Kalau ada orang berzina di hotel lalu dia fikir dia akan selamat, tidak ada yang tahu, ya, kecuali memang dia bertaubat kepada Allah SWT, dia perbaiki, itu berbeda, Allah SWT akan tutupin. Tapi kalau dia dengan kebodohannya menganggap tidak ada yang tahu, ini kebodohan besar ini, ya. Karena lampu ini adalah makhluknya Allah, udara yang dia hirup makhluknya Allah, air yang dia pakai di kamar mandi makhluknya Allah, ranjang semua makhluknya Allah, bahkan tubuhnya sendiri adalah makhluknya Allah SWT. Kata sebagian ulama, andai saja tubuh itu bisa berbicara di dunia, bukan cuma di akhirat, Allah kasih di dunia pun dia bisa berbicara, maka setiap kali ya, dia digunakan dalam ketaatan, dia akan mengatakan, engkau telah beruntung karena menggunakanku pada tempatnya. Dan kalau saya digunakan pada kemaksiatan, maka dia akan mengatakan, kalau bukan karena tugas dari Allah, maka pasti aku akan tidak pernah menerima apa yang kau lakukan ini. Jadi anggota tubuh kita sebenarnya juga tidak mau melakukan itu, memegang yang haram, memeluk, mencium, melampiaskan biologis yang haram, ini semua Allah memang buat tubuh kita nggak mau, ya, tidak menginginkan itu. Makanya kita punya penyesalan-penyesalan dan perasaan tidak nyaman, ketakutan, itu semuanya supaya kita tidak menggunakannya pada kesalahan.